Presiden Donald Trump perpanjang gencatan tarif dengan China selama 90 hari ke depan hingga pertengahan November 2025. Menteri Ketenagakerjaan minta pengusaha beri cuti bersama pada 18 Agustus 2025 untuk rayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Navan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirai Aset Sekuritas. Selamat pagi Ocha. Selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik. Mungkin beberapa dari Anda, pemirsa IDX Channel, mungkin sedikit harap-harap cemas ya terkait dengan tanggal 18 itu akan cuti bersama atau ada semacam libur lah ya. Betul. Karena kalau cuti bersama ini kan sebenarnya dikembalikan kepada perusahaan ya. Apakah kemudian memperbolehkan karyawannya memilih untuk cuti beneran gitu atau kemudian ternyata diwajibkan masuk gitu. Betul, tapi kalau kita menyikapi penambahan hari libur ini satu sisi ini kemudian dapat memberikan sebuah dampak terhadap aktivitas ekonomi karena masyarakat mungkin diasumsikan bisa belanja, menghabiskan waktu menginap bersama keluarga begitu ya di hotel dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dari point of view pengusaha di sektor yang lain ini malah justru kontraproduktif gitu ya. Betul, dan kita akan membahasnya nanti di segmen isu viral gitu ya. Yang jelas pemirsa selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn, coba pemirsa inilah Market Buzz. Kita awali Market Plus dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan perubahan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 yang menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Cuti Bersama. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk mendapatkan cuti bersama. Dengan begitu, pekerja dapat ikut memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Meski cuti bersama bersifat fakultatif, pemirsa perusahaan dihimbau untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pekerja atau buruh untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perayaan. Baik, oke. Ini nampaknya memang menuai ragam komentar ya dari followers Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Kita akan bacakan informasi ataupun komentar yang pertama, silakan Ocha. Iya betul, komentar pertama ini datang dari Alex dan Jaya. Tinggal jadikan hari libur aja, kenapa cuti bersama itu kebijakan yang membingungkan. Oke, karena itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan begitu ya. Berikutnya ada Inpermana 91, cuti bersama itu memotong hak cuti tahunan. Kalau mau beneran libur ya kasih aja hari libur bukan cuti bersama. Kata ini yang tidak kemudian terima kalau akhirnya mengambil cuti bersama tanggal 18 karena cuti Agustus. bersama lumayan banyak ya. Oke, ini akan mengambil jatah cuti tahunan gitu ya. Oke, baik. Berikutnya. Dari @denny_yehezkiel, dikira semua masih punya jatah cuti, yang udah habis yang mau nggak mau potong aja. Duh, kok kayak saya ini. Oke, ini karena memang kalau bicara mengenai cuti bersama tahun 2025 ini ya cukup banyak dan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang memutuskan sebuah kebijakan bahwa pada saat karyawannya mengambil cuti bersama berarti akan memotong jatah cuti tahunannya begitu ya. Dan mungkin juga ada suara-suara yang mengatakan kalau cuti bersama ada juga nih yang dipaksa libur padahal sebetulnya bisa masuk. Nah, kalau misalnya motong cuti nanti pas dibutuhkan di hari raya atau apa gitu ya, jadinya sudah terpotong duluan gitu. Padahal sebetulnya cuti bersama ini kan jadinya membingungkan tadi ya, bebas boleh masuk atau enggak. Yang menginginkan 18 Agustus itu cuti bersama atau dijadikan libur atau seperti apa ya. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, populasi warga negara Jepang berkurang 908.574 jiwa atau 0,75% menjadi 120,65 juta jiwa pada tahun 2024. Dan penurunan tertajam sepanjang sejarah meskipun banyak negara maju berjuang dengan angka kelahiran yang rendah. Masalah ini khususnya akut di Jepang di mana populasinya telah menurun selama bertahun-tahun. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut situasi ini sebagai hal darurat. Dirinya menjanjikan langkah-langkah seperti jam kerja yang lebih fleksibel dan penitipan anak gratis untuk mencoba membalikkan tren tersebut.
Di sisi lain, jumlah warga negara asing di Jepang mencapai titik tertinggi tahun lalu sejak pencatatan dimulai pada tahun 2013. Oke, karena mungkin dinilai memiliki keluarga atau memiliki anak akan menambah beban kehidupan begitu ya, makanya kemudian angka kelahiran di sana menurun drastis. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengomentar berita yang satu ini. Ada Andang Pradita disampaikan di Korea juga sama, jarang banget ketemu sama ibu hamil katanya gitu. Betul. Kemudian di sini ada @shinchan67_ulujan. Saya pengen tinggal di Jepang. Shinchan tuh dari Jepang ya? Ya, kayaknya gitu. Salah satu karakter animasi ya. Oke. Tapi tinggalnya di Indonesia Shinchan-nya. Oke. Shinchan-nya nyasar. Oke. Iya. Baik, ada A_Luka718 pindah warga negara Jepang aja, barangkali ada yang adopsi katanya gitu ya. Oke. Ini kalau ngomong soal kesempatan kerja, Jepang adalah salah satu negara tujuan untuk bekerja ya bagi calon pekerja migran yang kemudian menginginkan untuk bekerja di luar negeri begitu, karena memang ya seperti disampaikan kebutuhan akan tenaga kerja asing di sana cukup tinggi, dan dari pemerintah Indonesia juga cukup mendukung sebetulnya ya. Betul, ada programnya begitu. Ya, dan ini kemudian juga mengingatkan saya pada hashtag yang baru-baru ini viral, hashtag kabur aja dulu gitu ya, ketika banyak masyarakat Indonesia yang berkeluh kesah dengan mungkin keadaan Indonesia justru kontradiktif, cukup overpopulated, banyak layoff juga, merasa banyak yang kemudian tidak terlalu menunjang terkait dengan pencarian lapangan kerja. Akhirnya kemarin Duta Besar Jepang baru-baru ini juga menawarkan, oke, kalau misalnya ada keluh kesah seperti itu, kita sebetulnya Jepang membuka kesempatan banyak gitu ya. Ini jadi cukup ironis juga, tapi di satu sisi ada peluang juga gitu. Ya, betul sekali ya. Terkait dengan keseimbangan kebutuhan dan juga supply ataupun demand terkait dengan SDM atau tenaga kerja. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ocha. Ya, berikutnya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta, Hasdungan Sidabalok, membuka suara terkait dengan melonjaknya harga jengkol. Bahkan komoditas pangan itu harganya setara dengan daging sapi hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Oke, mungkin supply-nya dari jengkol ini menurun drastis gara-gara Ocha banyak beli nih ya. Aduh, Wiki jangan ini dong, playing victim gitu dong. Wiki yang makan aku yang dituduh. Menurutnya kenaikan harga didasari peningkatan demand atau permintaan dan supply atau pasokan terbatas. Meski begitu, kenaikan harga jengkol ini tidak dalam pengawasan Dinas PKPK DKI Jakarta karena bukan komoditas pangan strategis. Dikatakan Hasdungan, jengkol bukan merupakan produk pangan strategis, jadi tidak masuk dalam lingkup pengawasan kami. Kenaikan harga jengkol kemungkinan besar karena adanya peningkatan ataupun demand sementara supply-nya terbatas, katanya gitu. Oke, kita lihat sejumlah komentar yang masuk. Untuk isu viral berikut ini ada Ahmad_Fahrul Rozi, ini kok kayak kenal ya? Ya wajarin aja, emang rasanya ngalahin daging sapi kok. Oke, baik, ini namanya cukup familiar ya, kayaknya pemirsa setia IDX Channel nih ya. Berikutnya ada komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari kelangkaan ataupun naiknya harga jengkol ini. Ini fans-fansnya jengkol kayaknya ya. Ada Kar Besin, jengkolku banyak tapi nggak mau jual ke tengkulak, mending ku makan sendiri atau biarin berguguran. Jadi ini sangat overprotective terhadap supply jengkol yang ada di rumahnya gitu ya. Tapi ini kontradiktif dengan kita yang siaran, Wiki. Kita nggak makan jengkol, soalnya ntar kamu pusing nanti besoknya. Oh, ini berarti kalau Kar Besin ini bisa dibilang sebagai ini dong, penimbun. Bisa jadi, bisa jadi ini yang oknum ini yang membuat jengkol jadi overpriced gitu ya. Kita ke @growth_su. Nah, ini kesempatan untuk para petani untuk tanam pohon jengkol. Ini menarik. Serta juga tanam jengkol hari ini langsung berbuah besok ya. Tapi ini menjadi hal yang menarik ketika kemudian tadi komoditas yang non strategis harganya juga bisa melonjak drastis semata-mata karena belum ada pengawasan dari DKDK Jakarta gitu ya. Mungkin perlu ada evaluasi terkait dengan komoditas-komoditas tertentu yang kemudian demand-nya sangat tinggi. Ini boleh jadi perhatian juga gitu ya. Nampaknya masyarakat Indonesia masih sangat menikmati jengkol gitu. Iya, walaupun tidak strategis tapi harus ada treatment tertentu lah ya yang mungkin bisa dijalankan secara paralel agar kemudian di musim-musim tertentu tidak terjadi kelangkaan, dan ini juga menyebabkan kenaikan harga dari komoditas tersebut dan juga berdampak kepada inflasi di daerah begitu ya. Baik, kita tinggalkan ketiga isu viral pemirsa. Indeks harga saham gabungan mengawali pekan dengan kenaikan hampir 1% menyentuh level 7.600. Ya, pemirsa, informasi dan juga pembahasannya akan kami bawakan usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pas. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 7.600-an di perdagangan Senin awal pekan. Pemirsa, IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham perbankan Big Caps yang kompak menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,96% ke level 7.605,92 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menguat ke level 7.630. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor transportasi dan logistik melesat 2,69%, sektor properti dan real estate naik 2,58%, dan sektor keuangan melaju 1,57%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah sektor barang baku turun 1,03% dan sektor teknologi turun 0,64%. Saham yang menjadi penggerak utama IHSG adalah Brand ditutup melesat 10,06% di level Rp8.750 per saham dan berkontribusi 30,00 indeks point ke penguatan IHSG. Saham DSSA ditutup menguat 7,12% di level Rp84.200 per saham dan berkontribusi 21,47 indeks point ke IHSG. Dari perbankan Big Caps, kontributor datang dari saham BBCA ditutup naik 3,01% di level Rp8.550 per saham dan memberikan sumbangsi 17,84 indeks point. Lalu saham BBRI ditutup menguat 2,97% di level Rp3.810 per saham dan menyumbang 18,13 indeks point. Saham BMRI naik 1,07% ke level Rp4.720 per saham dengan kontribusi 4,38 indeks point. Dan BBNI naik 3,19% di level Rp4.200 per saham dengan sumbangan 4,63 indeks point. Adapun kenaikan IHSG seiring dengan kembalinya dana asing ke Indonesia, sepanjang pekan lalu investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp124,22 miliar di seluruh pasar. Hal ini berbanding terbalik dengan pekan sebelumnya di mana asing membukukan net sell Rp2,3 triliun. Adapun memasuki pekan kedua Agustus 2025, pelaku pasar mengalihkan fokus pada sejumlah data penting. Dari eksternal, data terpenting adalah inflasi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama dengan 90 hari hingga pertengahan November mendatang. Meski menunda pemberlakuan tarif, Trump tetap mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di media sosial yang mendesak China untuk segera melipat gandakan pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November, menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal negeri Panda hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara negosiator perdagangan Amerika Serikat dan China yang berlangsung di Stockholm pada akhir Juli. Tanpa perpanjangan ini, tarif Amerika Serikat terhadap China akan kembali melonjak ke level April lalu saat perang tarif kedua negara memanas. Pada periode itu, Amerika Serikat memberlakukan tarif umum 145% terhadap impor China, sementara Beijing membalas dengan bea masuk 125% atas barang-barang dari negeri Paman Sam. Ketegangan mereda pada Mei setelah negosiator dari kedua negara bertemu untuk pertama kalinya di Jeneva. Kesepakatan sementara dicapai, yakni Amerika Serikat memangkas tarifnya menjadi 30% dan China menurunkan tarifnya menjadi 10%. Selain menunda tarif, Trump juga mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di Truth Social, di mana Amerika mendesak China untuk segera melipat gandakan 4 kali lipat pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia nyaris tak berubah pada perdagangan Senin setelah pekan lalu anjlok lebih dari 4%. Pelaku pasar kini menanti pertemuan penting antara Amerika Serikat dan juga Rusia pekan ini terkait dengan upaya mengakhiri perang di Ukraina.
Harga minyak Brent naik tipis 0,06% menjadi $66,63 Amerika per barrel. Harga minyak West Texas Intermediate menguat 0,13% menjadi $63,96 Amerika per barrel. Sementara itu pemirsa, Presiden Donald Trump mengkonfirmasi akan bertemu Presiden Vladimir Putin pada 15 Agustus di Alaska untuk membahas terkait dengan kemungkinan kesepakatan damai. Trump mengatakan kedua pihak yakni Ukraina dan Rusia harus bersedia saling menyerahkan sebagian wilayah demi mengakhiri perang. Adapun pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia, termasuk ancaman sanksi tambahan jika kesepakatan damai gagal dicapai. Washington juga mendorong negara-negara lain untuk mengurangi pembelian minyak dari Rusia. Pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street pemirsa melemah pada perdagangan Senin seiring dengan investor yang bersiap menghadapi rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pekan ini. Pemirsa, terkait dengan kabar positif terkait dengan penundaan tarif impor dari China ini cenderung diabaikan oleh pasar. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,45% ke level 43.975. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,25% menjadi 6.373, sementara indeks Nasdaq Composite terkoreksi 0,3% ke level 21.385. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa melemah pada Senin karena investor menahan diri untuk tidak membuat spekulasi besar menjelang pekan yang penuh dengan negosiasi tarif dan diakhiri dengan perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai perang di Ukraina. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,06% menjadi 546,76. Kemudian indeks DAX Jerman ditutup turun 0,34% menjadi 24.081 dan indeks CAC Prancis pemirsa merosot 0,57% ke level 7.698. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Nafan Aji Gusta, Senior Market Analis Mirae Asset Sekuritas. Selamat pagi Pak Nafan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ica, kabar saya dalam keadaan baik ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Nafan sudah bergabung bersama dengan Ocha di Market Plus IDX Channel. Pak Nafan, ini terkait dengan IHSG kemarin ditutup positif begitu ya, kalau kita lihat juga net foreign buy di saham-saham perbankan, kemudian konglomerasi ini juga mencatatkan angka yang cukup positif. Anda melihat sentimen apa yang saat ini sangat diperhatikan oleh pasar dan apakah hal tersebut masih bisa berlanjut di perdagangan hari ini nih Pak Nafan? Oke, bahwasannya kalau misalkan kita melihat dari tren pergerakan IHSG ya selama di bulan Agustus itu tercatat mulai terjadi net foreign buy. Jadi artinya ada tren asing yang melakukan akumulasi beli terkait dengan saham-saham big caps. Buktinya saja ketika pergerakan IHSG pada hari kemarin itu ternyata ditopang oleh saham-saham big caps, bukan hanya saja saham conglomerate misalnya saham brand, tapi juga saham-saham seperti Big Four Banks ya, misalnya ada BCA, ada Mandiri, BRI maupun juga BNI begitu, karena sejatinya selain dinamika kondisi makroekonomi global yang kondusif yang ditandai dengan adanya faktor deeskalasi perang dagang, kemudian juga ada potensi terjadinya kebijakan The Fed dalam menerapkan expansionary monetary policy, terutama pada bulan September itu paling cepat dalam menurunkan suku bunga acuan misalnya. Kemudian juga di sisi lain juga kondisi makroekonomi domestik kita juga relatifly kondusif, misalnya dari kinerja pertumbuhan ekonomi kita yang di atas ekspektasi para konsensus. Kemudian juga di sisi lain juga terdapat kebijakan daripada pemerintah ya yang dimana ketika pemerintah ini melalui Bank Indonesia maksud saya berkomitmen dalam mendukung realisasi program 3 juta unit rumah. Itu kan Bank Indonesia kan berikan likuiditas ya kepada perbankan yang menyalurkan kredit begitu, sehingga tentunya ini bisa memberikan katalis
positif bagi perbankan. Dan satu hal lagi, kalau misalkan jika BI misalnya mengikuti langkah The Fed misalnya di semester kedua dengan menurunkan tingkat suku bunga atau BI rate ya, paling estimasi kami di kisaran 25 basis point hingga 50 basis point di semester kedua, karena BI kan sebelumnya sudah menurunkan BI rate di kisaran 3 kali. Jadi ini otomatis nanti tingkat likuiditas permintaan kredit ya bagi perbankan dan juga potensi peningkatan net interest margin itu bisa terbuka lebar. Jadi wajar saja ini terlihat bahwasannya misalnya tren daripada perbankan ini sudah mulai diakumulasikan oleh para pelaku investor ya, khususnya para pelaku investor asing tentu ya. Jadi kita harus bisa manfaatkan hal tersebut akumulatif baik. Baik. Tadi ada beberapa sentimen yang cukup positif terkait dengan secara global ada eskalasi perang dagang, kemudian juga ada optimisme The Fed akan bersikap atau bersifat dovish begitu ya dalam keputusan suku bunganya di September mendatang. Kemudian dari makroekonomi domestik pertumbuhan GDP kita cukup positif, dan tadi ya saya ingin menyoroti juga terkait dengan Bank Indonesia yang memberi dorongan untuk program 3 juta rumah begitu ya, menurunkan giro wajib minimum. Efeknya cukup baik, ada tambahan likuiditas mungkin sekitar 80 triliun rupiah begitu yang tadinya mengendap di BI saat ini bisa digunakan untuk pembiayaan rumah. Anda melihat dorongan ini akan kemudian berdampak cukup positif untuk saham-saham properti kah, atau juga kemudian bank-bank penyalur KPR misalnya BBTN atau BBRI, review Anda seperti apa nih Pak Nafan? Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penguatan saham-saham perbankan yang didukung oleh katalis positif terkait dengan insentif yang diberikan oleh BI ya, berupa penurunan GWM. Dan tentunya juga sentimen ini bukan hanya saja berefek positif terhadap perbankan, tapi juga saham-saham properti juga mengalami rally penguatan. Misalnya ada BSDE, CTRA, kemudian juga ada SMRA, bahkan juga terdapat Alam Sutra, APLN. Bahkan menariknya selain daripada sektor properti, saya juga melihat sektor konstruksi, terutama dari konstruksi BUMN itu juga mengalami apresiasi. Misalnya ada Adhikarya maupun juga PTPP. Jadi ini terlihat bahwasannya kebijakan dukungan dari Bank Indonesia ya untuk merealisasikan program pemerintah ya, yakni 3 juta rumah, itu benar-benar memberikan sentimen positif ya untuk market ya, khususnya di pedagang hari kemarin seperti itu. Baik, sudah terbukti begitu ya ada peningkatan yang cukup positif di saham-saham properti tadi ya, kemudian juga Betul. bahkan bisa spill over ke konstruksi dan juga bank penyalur mungkin ya. Benar, Baik, benar. ini ada sentimen yang cukup positif untuk sektor-sektor tersebut, dan kita juga tadi ingin membahas yang sudah di-mention oleh Pak Nafan ya tadi terkait dengan deeskalasi perang dagang. Ini Trump dan juga Putin. Di luar tadi Amerika Serikat dan China, ini Trump dan Putin akan bertemu pekan ini di Alaska. Anda melihat sejauh apa market memproyeksikan pertemuan ini, dan kemudian kalau sudah ada hasilnya sejauh apa bisa mempengaruhi perdagangan di pasar modal nih Pak Nafan? Oke, thank you. Nah, di sini sebenarnya market mengharapkan sekali bahwasannya pertemuan di Alaska ini bisa memberikan kesepakatan yang komprehensif ya dalam rangka bukan hanya saja deeskalasi perang dagang ya di antara Amerika Serikat maupun juga Rusia, tapi juga deeskalasi konflik antara Rusia dengan Ukraina kan. Ya. Itu poin penting. Ini juga menariknya pertemuan ini diadakan di Alaska, di mana pada abad ke-19 maupun ke-19 kan Alaska ini kan sebenarnya masuk wilayah Rusia ya pada waktu dulu ya, kemudian dijual oleh Tsar Alexander II ke Amerika Serikat. Jadi milik United States begitu. Tapi ini juga menyimpan historical penting bagi Rusia. Jadi ini diharapkan dengan adanya hasil pertemuan yang bisa diharapkan bisa memberikan resolusi deeskalasi tensions ya yang kita maksud tadi ya, semestinya ini bisa memberikan katalis positif ya untuk market ya, hemat saya demikian. Baik, ada proyeksi yang cukup positif terkait dengan negosiasi antara Trump dan juga Putin di Alaska pekan ini. Tapi terkait dengan Trump yang baru-baru ini mengancam tarif tambahan 25% ke Indonesia ya kalau misalnya melanjutkan impor migas Rusia. Anda melihat seberapa realistis hal ini bisa terjadi, dan proyeksinya akan seperti apa nih ke pasar modal Pak Nafan?
Ya, disitulah yang namanya politik carrot and stick ya yang diperlakukan oleh Amerika Serikat terhadap ya khususnya Indonesia. Kalau misalkan jika Indonesia mempertimbangkan dalam membeli migas dari Rusia ya, sehingga memang sangat potensial ya bisa dikenakan tarif tambahan, ancaman tarif tambahan di kisaran 25%. Untuk itu untuk mengurangi tensi tersebut ya, memang diharapkan agar supaya Indonesia bisa komit untuk mengimpor migas ya khususnya dari United States, karena kan pada waktu ketika Indonesia melakukan lobby diplomatik ya, atau diplomasi ekonomi ke Amerika Serikat agar supaya resiprol tarif kita bisa ditekan ya hingga ke 19%, ya tentunya kan dengan cara mengimpor migas dari Amerika Serikat ya. Kalau misalnya jika komitmen itu bisa dipenuhi ya, jadi ya saya rasa kita bisa terhindar dari yang namanya tarif tambahan sekitar 25% tersebut. Aku kalau misalnya jika diterapkan ini disampaikan sentimen negatif untuk market ya kalau saya akui. Baik, harapannya kemudian Indonesia juga bisa menjaga komitmen akan dealing yang sudah dilakukan dengan Amerika Serikat sebelumnya, karena kalau Betul. misalnya betul-betul diterapkan 19% ditambah lagi 25%, rasanya ini akan jadi goncangan yang sangat cukup hebat begitu ya terhadap Betul. perdagangan di pasar modal. Baik, Betul. kalau kita lihat juga nih dari catatan net foreign buy, Anda melihat sejauh apa sih optimisme pasar ataupun maksudnya optimisme asing begitu ya akan kemudian masih berlangsung sepanjang pekan ini? Anda melihat apakah data-data ekonomi dan juga sentimen-sentimen yang ada ini masih bisa menjadi penopang yang cukup kuat untuk masuknya asing ke pasar kita nih, Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalnya hemat saya terbukti ketika misalnya kita melihat secara historikal dari kinerja pergerakan IHSG selama di bulan Agustus, apalagi kalau kita geser selama 5 tahun terakhir itu IHSG 100% bullish ya hemat saya. Jadi diharapkan dengan adanya peningkatan net foreign buy ya, tren net foreign buy, apalagi di bulan Agustus ini kita bisa mendapatkan momentum yang positif ya, bahwasannya di bulan Agustus tahun ini diharapkan IHSG masih stay at a bullish territory ya hemat saya demikian, karena karena kalau misalnya jika selama sentimen positif dari adanya misalnya peningkatan likuiditas yang terjadi akibat adanya potensi penerapan expansionary monetary policy yang diterapkan oleh misalnya the Fed, kemudian juga diikuti oleh Bank Indonesia, dan juga di sisi lain juga ditambah lagi dengan komitmen daripada eh, maksudnya itu deeskalasi Ya, perang dagang misalnya, kemudian juga di sisi lain juga komitmen kita dalam untuk terus mempertahankan rekor atau kinerja pertumbuhan ekonomi kita ya secara ya, berkesinambungan ke depannya, ya tentunya ini juga membuat net foreign buy juga bisa mengalami tren yang positif ke depannya begitu, karena dengan baik. adanya good governance ini ya diharapkan good corporate governance bisa terjadi ya untuk emiten-emiten terkait begitu. Jadi ini Ya, dan demikian asing lebih menyukai yang namanya good corporate governance ya, baik, sehingga dengan demikian nanti kinerja emiten bisa terjadi recovery, bahkan baik. bisa terjadi peningkatan performa. Ya inilah yang diharapkan oleh para pelaku pasar asing sehingga mereka terus mengakumulasikan Ya. emiten-emiten tersebut. Ya, baik. Tadi ada optimisme terkait dengan kalau misalnya data-data ekonomi yang ada saat ini terkait dengan bagaimana kemudian the Fed bisa dovish, kemudian juga terkait dengan Bank Indonesia semoga saja bisa menurunkan suku bunga lagi begitu ya, terkait dengan Betul. pertumbuhan ekonomi, data-data tersebut bisa kita pertahankan, maka sebetulnya arahnya sangat positif begitu ya untuk IHSG. Pak Nafan, Betul. kita akan melanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini, jadi pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita melanjutkan diskusi ataupun talk show kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. IHSG tampak menguat 0,658% ya ke posisi sekitar 7.600-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini ada Brand, kemudian Koin, IMPC, Wifi, Telkom, Cuan, BRPT, CDIA, dan juga Dewa. Kemudian juga dari top losers di sini ada Aman Mineral, ITMG, NRCA, TAPG, ADI, PPRI, kemudian BIF. Ini kemudian ada PTPS, INTP, dan sementara itu dari sektoral di sini industri, kemudian teknologi, infrastruktur, cyclical
tampak masih melanjutkan penguatan dan seluruh sektor tampak masih positif sejauh ini. Kita lihat pemirsa pembukaan bursa Asia di perdagangan pagi hari ini seperti apa. Untuk Nikkei pemirsa menguat 2,28%, kemudian STI menguat 0,13%, kemudian di sini ada Kospi yang menguat 0,79%, sementara Hang Seng melemah 0,13%. Dari saham-saham pilihan pemirsa, di sini ada sejumlah saham yang direkomendasikan analis pada perdagangan pagi hari ini. Pemirsa ada ADRO, kemudian ada Inco, ada Pegas dan juga ada PTRO. Ya pemirsa, untuk melanjutkan talk show kita pada pagi hari ini kita masih tersambung dengan Navan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas. Baik Pak Navan, kalau kita lihat posisi IHSG pada pagi hari ini dibuka di zona positif. Kemudian ada beberapa saham yang menjadi top gainers. Di sini ada sejumlah saham dari Prajogo Pangestu begitu ya, Brand dan CDIA tampaknya ini masih mencatatkan angka yang cukup positif. Betul. Kalau kita lihat kemarin Brand sudah menguat sekitar 10%. Hari ini proyeksinya seperti apa sih Pak? Sentimen penopang utamanya apakah akan berlanjut masih dalam jangka menengah begitu Pak Navan? Oke, di sini sebenarnya kalau untuk Brand nih, ini kalau saya cermati kan sempat mengalami lonjakan signifikan di 6,57%, tapi Ya. pada akhirnya hanya mengalami penguatan di 3,71%. Berarti ini mulai terjadi ada yang tandanya terjadi aksi profit taking ya, hemat saya begitu. Belum lagi juga RSI-nya juga mulai berada di area overbought ya, sehingga saya pikir kalau misalnya jika ingin mempertimbangkan untuk realisasi profit itu bisa dilakukan. Bahkan Brand ini sudah berhasil menutup huge gap begitu. Paling tidak sebenarnya ini yang saya tekankan ini kan faktor daripada tren penguatan Brand ini kan lebih dipengaruhi oleh adanya harapan ya bahwasannya nanti suatu saat Brand bisa masuk ke MSCI Index misalnya begitu, karena kan sebelumnya kan yang berhasil masuk ke MSCI Index kan di mana saham-saham Pak PP itu terdiri dari PTR maupun juga Cuan begitu kan. Jadi ini sepertinya Brand ini ada suatu harapan yang menuju ke arah situ begitu. Maka dari itu misalnya ya kalau misalnya jika ingin agar supaya bisa masuk, nah ini Brand ini harus bisa mampu mempertahankan kinerja uptrend ya, sehingga otomatis nanti kinerja market cap yang maupun juga market weight-nya juga akan mengalami peningkatan. Jadi hemat saya seperti itu. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Brand mengingat dengan ada optimisme untuk bisa masuk MSCI, tapi di angka-angka saat ini justru perlu waspada profit taking begitu ya? Iya, jadi nanti bisa buy on support aja sih kalau hemat saya, dan manfaatkan Ya. adanya throwback begitu, karena kan harusnya uptrend kan, harusnya sih Betul. dalam performa uptrend, jadi harapan untuk masuk ke MSCI bisa terbuka lebar untuk Brand misalnya. Baik, boleh direkomendasikan buy on support untuk saham Brand ya. Saya juga ingin ulas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan big cap sebelum kita bahas soal saham-saham pilihan. Pak Navan, di sini kalau kita lihat kemarin BBCA naik 3% gitu ya, BBRI menguat 2,9%, disusul dengan BBNI dan juga BMRI. Kalau Anda lihat di antara penguatan saham-saham perbankan big caps ini, valuasinya mana sih Pak yang paling oke? Dan di saat-saat ini justru masih wait and see dulu atau masih bisa nih menjadi waktu yang tepat atau time to buy nih? Nah, di sini kalau hemat saya tetap kita harus mempertahankan rating akumulatif buy ya untuk Big Four banks khususnya ya. Apalagi kan kalau secara garis besar ini kan Big Four banks kan sudah relatively saya anggap itu sebagai cheap stock ya. Apalagi terdapat dividen yang atraktif ya, misalnya kalau misalnya kita melihat dari BNI saja itu kan memiliki PE di kisaran 7,4 kali, bahkan PBV-nya 0,9 kali, itu udah termasuk cheap stock ya. Di sisi lain juga dividen yield-nya juga tinggi ya, juga 6,8% begitu. Kemudian juga di sisi lain juga kita melihat Bank Mandiri ya, walaupun PBV-nya tidak terlalu tidak terlalu overwhelming, tapi setidaknya PE-nya masih 7,8 kali ya. Dividen yield-nya juga 7,6 kali. BRI ini PE-nya 9,9 kali dengan dividen yield di 5,6% gitu. Hanya saja memang untuk BBCA memang kalau secara valuasi masih di atas dari ketiga bank BUMN atau ya yang saya sebutkan tadi, tapi setidaknya ya
Ya setidaknya kalau kita melihat secara historical tuh BBC walaupun valuasinya tinggi tapi Ya, secara primary trend ya itu tergolong bullish ya untuk baik. BCA begitu. Baik, tadi di antara 4 saham perbankan Big Caps, empat-empatnya menunjukkan kinerja yang positif juga begitu ya, dan boleh direkomendasikan untuk accumulative buy karena dilihat dari PE, kemudian PBV dan juga dividend yield tadi masih sangat menarik gitu ya untuk kemudian Iya betul. dikoleksi. Kita akan bahas singkat terkait dengan saham-saham pilihan Pak Nafan. Di sini ada ADRO, Inco, Pegas dan juga PTRO. ADRO seberapa menarik pilihan saham energi untuk direkomendasikan accumulative buy nih Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalnya jika saya cermati ya selama ADRO ini masih bisa di atas daripada support di 1730 maupun juga 1600 ya. Berarti ini ADRO masih dalam keadaan major sideways. Tapi major sideways ini ada potensi terjadinya major accumulation phase begitu dalam rangka untuk menguji ke target tertinggi di kisaran 2560 ya itu Ya, adalah major wave C-nya. Adapun untuk kedua target price pertama dan kedua ya ini di level 1910 dan 2050 ya. Ini hemat saya bisa accumulative buy ya untuk ya. ADRO based on technical analysis. Baik, Begitu. secara teknikal ADRO boleh jadi rekomendasi. Kemudian Inco, Pegas, dan PTRO nih, singkat saja Pak Nafan, masing-masing rekomendasinya seperti apa sih? Nah ini kalau Inco hold ya karena memang ini ya kita lebih back buy on support ya. Misalnya kan support ini berada di kisaran 3720 atau 3600. Nah baru nanti untuk level resistance-nya ini ya semestinya bisa di kisaran bukan hanya 4020 tapi juga 4140 ya hemat saya demikian ya. Ini untuk sementara Inco bisa hold atau buy on support. Ya, Sedangkan kalau misalnya kita melihat untuk Pegas ini bisa bertahan di batas terendah dari ascending protein wedge pattern dan akan beruji ke batas tertinggi dari pattern saya sebutkan tadi di kisaran 2290 itu merupakan harga wajar Pegas untuk jangka panjang. Sedangkan kalau untuk kedua target price terdekat yang ini di level 1719 hingga 1755 ini sih aktivatif buy kalau hemat saya untuk Pegas. PTRO juga demikian. PTRO ini masih dalam keadaan uptrend bahkan masih channeling up ya. ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk accumulative buy dengan target harga secara bertahap yakni mulai dari 3.900 kemudian 4.030 bahkan untuk tertinggi di level 4.710 ya paling cepat untuk in the mid run hemat saya demikian. Baik, baik. Ada 4 saham tadi yang direkomendasikan untuk ADRO direkomendasikan accumulative buy, Pegas dan juga PTRO accumulative buy, sementara Inco boleh hold dulu begitu ya. Baik, Pak Nafan, usai kita membahas saham-saham pilihan tadi, saya juga ingin bertanya begitu ya terkait dengan proyeksi IHSG hari ini, support dan resistensi akan seperti apa? Apakah kemudian akan melanjutkan rally beruntun menurut Pak Nafan nih? Ya di sini kalau misalnya jika kita melihat daripada pergerakan IHSG nih selama hari ini menguat dan berhasil membentuk pola 3 advancing soldiers candlestick pattern ya hemat saya ya. Maka dari itu ini semestinya rally penguatan bisa terbuka lebar. Apalagi kalau misalnya jika dia bisa break di ini ya di posisi high pada tahun ini dia ini di kisaran 7.680 nanti bisa menguji ke ya minimal wave 5 ataupun juga wave C ya itu minimalnya di kisaran 7.735 ya untuk next resistance-nya Baik, begitu ya. baik. Ada proyeksi yang cukup positif, IHSG bisa melanjutkan rally-nya. Tadi yang penting ada sejumlah data yang masih akan kita pantau juga begitu ya terkait dengan Iya, inflasi Amerika Serikat, Iya. data-data yang akan hadir di pekan ini IHP, kemudian juga deeskalasi perang dagang akan seperti apa ke depannya. Semoga saja bisa mendorong The Fed untuk bersikap dovish dan disusul juga dengan proyeksi dari Bank Indonesia begitu ya. Terima kasih banyak Pak Nafan, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Nafan, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Sukses selalu untuk IDEX Channel. Amin, terima kasih banyak. Baik pemirsa, usai jeda berikut ini kita akan kembali bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, selamat datang kembali Wiki. Ada informasi apa lagi usai jeda berikut ini? Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA membidik pertumbuhan laba di kisaran 10 hingga 17% hingga akhir tahun 2025. Ya, keyakinan ini juga ditopang dari perolehan kinerja yang apik selama semester 1 tahun 2025.
PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA membidik pertumbuhan laba di kisaran 10 hingga 17% hingga akhir tahun 2025. Keyakinan ini juga ditopang dari perolehan kinerja yang positif selama semester 1 2025. Tercatat per Juni lalu, AKRA meraup laba bersih sebesar 1,32 triliun rupiah. Hasilnya naik 22,52% secara tahunan dari perolehan laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar 1,08 triliun rupiah. Secara bersamaan, pendapatan AKRA dari kontrak dengan pelanggan pun meningkat 14,88% year on year sebesar 21,26 triliun rupiah dari 18,51 triliun rupiah. Segmen jasa logistik tampak menyumbang kenaikan tertinggi dari sebelumnya 453,75 miliar rupiah menjadi 689,63 miliar rupiah. Dengan kata lain, kenaikannya mencapai 51,98% secara tahunan. Segmen tanah kawasan industri dan lainnya yang meliputi penjualan tanah kawasan industri serta listrik dan utilitas lainnya mengikuti dengan kenaikan 45,38% year on year dari 583,69 miliar rupiah ke 848,6 miliar rupiah. Lalu perdagangan dan distribusi BBM mengekor dengan pertumbuhan 13,52% year on year mencapai 19,48 triliun rupiah dari 17,16 triliun rupiah. Diversifikasi bisnis dan investasi strategis menjadi kunci pertumbuhan ini. Segmen perdagangan dan distribusi menunjukkan kinerja apik berkat permintaan bisnis to bisnis dan ekspansi jaringan retail BPAKR. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan melunasi obligasi dan sukuk. Ya, kedua instrumen tersebut pemirsa akan jatuh tempo pada Oktober 2025. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Oktober 2025. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO menyampaikan surat utang yang diterbitkan INKP akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Antara lain obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 tahun 2022 seri B senilai 1.603,93 miliar rupiah. Jatuh tempo pada 11 Oktober 2025. Sukuk berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2022 seri B senilai 455,19 miliar rupiah. Jatuh tempo pada 11 Oktober 2025. Lalu obligasi dalam dolar Amerika berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2024 seri A senilai 7,63 juta dolar Amerika, jatuh tempo pada 14 Oktober 2025. Sebelumnya pada 5 Agustus 2025 lalu, perseroan juga telah melakukan pelunasan pokok obligasi berkelanjutan 3 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2022 seri B sejumlah 1,67 triliun rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan 2 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2022 dari B senilai 401,43 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT CEM Resto Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham ENAK berencana untuk melaksanakan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan periode pelaksanaan mulai 13 Agustus 2025 hingga 7 November 2025. Ya, untuk mendukung rencana tersebut, perseroan telah menyiapkan alokasi dana sebanyak-banyaknya 7 miliar rupiah. Direktur PT CEM Resto Indonesia Tbk Christopher Supit mengatakan perkiraan jumlah saham dalam aksi buyback yakni sebanyak-banyaknya 0,46% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Manajemen memastikan bahwa buyback tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan tidak akan berdampak pada pembiayaan karena hingga saat ini perseroan masih memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk kegiatan operasional. Lebih lanjut, pemilihan kembali saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang di mana saham treasury dapat dialihkan di masa mendatang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, J-Trust Bank Golf Tournament 2025 dalam rangka memperingati 10 tahun J-Trust Bank Indonesia akhirnya sukses digelar. Ya, selain ajang pertemuan para pelaku usaha, turnamen ini juga mampu meningkatkan jaringan para pengusaha nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.
J-Trust Golf Tournament 2025 yang diikuti 110 peserta yang mayoritas nasabah J-Trust Bank ini diakui bukan hanya sekedar turnamen tahunan belaka. J-Trust Golf Tournament 2025 menjadi ajang bertemunya para pengusaha nasional dalam menyatukan visi bersama melalui dukungan pembiayaan dari Bank J-Trust Indonesia. CEO PT Energi Lautan Nusantara yang juga pemilik PT Rania Maharani Management, Ahmad Musyafak mengungkapkan, selain mempertemukan para pengusaha nasional melalui hobi yang sama, ajang ini juga mampu meningkatkan networking para pengusaha nasional. Menurut saya secara pribadi dan perusahaan kami, tentunya event ini layak untuk diteruskan pada tahun-tahun berikutnya karena sangat menarik ya. Jadi kesempatan kita yang baik sekali ketemu dengan owner dari J-Trust Management dan direksi dari J-Trust Bank itu sendiri, dan juga kesempatan kita untuk kumpul dengan semua pengusaha, di mana pada saat golf juga tidak hanya sekedar golf, pasti kita mengembangkan networking kita juga. Melalui dukungan Bank J-Trust Indonesia, diharapkan para pengusaha dan Bank J-Trust Indonesia mampu tumbuh bersama dalam mendukung industri dan perekonomian nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Indonesia dan Peru sepakat untuk melakukan penguatan dan perluasan kerjasama perdagangan di kedua negara. Ya, pemirsa, kesepakatan tersebut dituangkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Peru Dina Boluarte dalam perjanjian Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA. Pemirsa, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Dina Boluarte menghasilkan kesepakatan IPCEPA yang mengikat kemitraan strategis. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas kemitraan strategis ekonomi komprehensif, termasuk kerjasama bidang perdagangan di wilayah Samudra Pasifik. Salah satu kesepakatan Indonesia-Peru mendorong kesepakatan ataupun pasar ekspor buah blueberry dan delima ke pasar Peru. Baik Presiden Prabowo maupun Presiden Boluarte menyambut hangat penandatanganan perjanjian dagang SEPA dengan Peru. Diharapkan pemirsa perjanjian dagang ini bisa meningkatkan akses perdagangan antara kedua negara. Sementara itu tercatat pada periode Januari hingga Maret 2024, total perdagangan Indonesia dan Peru mencapai 97,4 dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2023, total perdagangan Indonesia-Peru mencapai 444,4 juta dolar Amerika. Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerjasama kita bisa kita tingkatkan karena kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita. Kita sama-sama bagian dari masyarakat dari Samudra Pasifik. Kita sama-sama dari golongan negara yang sedang membangun. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia. A través de que mañana, como usted ya bien lo ha manifestado, cumplimos 50 años de esa amistad entre dos pueblos hermanos, Indonesia y Perú, y en ese trabajo bilateral. Nuestra presencia obedece, presidente, para afianzar. Ya, informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan investasi di sektor SDM tumbuh positif pada semester 1 2025. Ya, total realisasi investasi mencapai 13,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 225,79 triliun rupiah. Realisasi investasi semester 1 ini tercatat naik 24,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, di mana di sektor energi dan sumber daya mineral cukup positif, yakni mencapai 13,9 miliar dolar Amerika atau setara 225,79
triliun rupiah. Tercatat sektor minyak dan gas masih mendominasi dengan investasi sebesar 8,1 miliar dolar Amerika, disusul sektor mineral dan batu bara sebesar 3,1 miliar dolar Amerika, sektor energi baru terbarukan sebesar 0,8 miliar dolar Amerika, dan sektor lainnya sebesar 1,9 miliar dolar Amerika. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor ESDM hingga semester 1 tahun ini sudah mencapai 138,8 triliun rupiah atau 54,5% dari target 254,5 triliun rupiah tahun ini. Samanya sekarang di bulan Juni produksi kita itu sudah melampaui target APBN sebesar 605.000 dan sekarang sudah 608. Nih. Ini capaian-capaian dan kami sudah berkomitmen, kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, insya Allah di dalam tahun 2025 ini target APBN. Ya baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG setelah kemudian 30 menit pertama perdagangan di hari ini. Pemirsa, tampaknya IHSG masih melanjutkan penguatan ke 0,88% ke 7.671. Kemudian sejumlah top gainers datang dari brand MRI, BBRI, Cuan, Koin, Wifi, dan juga MTech. Kalau khusus ada AMMN, PANI, ITMG, FUTR, BKSL, pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan dengan penguatan 3,53% dan sektor properti memimpin pelemahan dengan pelemahan 0,5%. Ya pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini menjadi referensi dan juga informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan first session closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.